Ini kami hanya menyuruh Anda Iya. deposit 1,5 juta. Nah posisi kan 1,5 juta kan lumayan ya Pak bagi kami. Iya. Terus saya bilang ya kan, ya udah Pak kalau udah siap tinggal dikirim aja. Resinya ada? Resinya nggak ada Pak. Nggak ada resinya? Nggak ada resinya. Benar-benar nipu berarti ya? Iya, nggak. Kebesokannya itu penjualan itu langsung di PHK Pak. Di PHK? Semuanya. 7-7-nya? 7-7-nya. Waduh. Tanpa basa-basi kita dapat surat tanpa dipanggil malah. Tanpa dipanggil? Tanpa dipanggil. Nggak ada peringatan? Nggak ada sama sekali. Oke, Mas Diki, apa kabar? Alhamdulillah Pak baik. Oke, dengar-dengar ada kisah pernah beli HP, tapi nggak dikirim. Betul. Awal mulanya itu seperti apa? Awal mulanya ya. Ya. Jadi gini Pak. Posisi saya disuruh oleh pihak perusahaan saya untuk ngecek apartemen daerah Jogja. Oke. Untuk apa ya? Karena ingin buka daerah Jogja gitu loh Pak, penyewaan hotelnya. Penyewaan hotel. Iya, penginapannya. Singkat cerita kayak dikasihlah tim untuk berangkat ke sana berapa orang. Dikasihlah 7 orang. 7 orang. 7 orang ya kan. Itu beda-beda semuanya Pak. Satu orang nih. Ada yang quality control, ada yang engineering, ada yang content creator gitu, admin. Admin terus ada apa ya? 3 lagi tuh. Tugasnya beda-beda itu. Beda-beda Pak semuanya Pak. Karena kita ngecek apartemennya, ngecek room itu bukan satu, banyak. Jadi 13 room. 13 room. Iya. Apartemen ini mau dibikin jadi Penyewaan. Hotel gitu, penginapan. Nah, setelah 7 orang tadi? 7 orang tadi itu udah kekumpul, akhirnya kayak kita tuh dibajetin. Dibajetin untuk berangkat ke Jogja tuh dikasih berapanya. Akhirnya dikasih budget tuh kita gak terlalu gede, gak terlalu kecil juga sih Pak. Cukup aja. Berapa waktu itu? Sekitaran 10 aja Pak. Lumayan itu. Iya. Nah, akhirnya kayak tim saya tuh bilang ya kan, ini mau nginep di mana ya kan? Iya. Penginapannya gimana ya kan? Soalnya kan roomnya ini kan room yang kita pengen cek kan belum bisa ditempatin ya, karena masih ada orang yang punyanya, jadi belum bisa ditempatin. Jadi akhirnya kayak kita memutuskan buat nyari tempat penginapan sebelum hari H berangkat. Iya. Setelah kita nyari penginapan, akhirnya kayak saya ada pikiran nih, oh ternyata saya dari Jogja ke Solo kan deket ya kalau naik KRL ya, cuman setengah jam mungkin. Setengah jam. Saya bilang ke teman saya, ke tim saya, gimana kalau misalkan tidurnya di rumah saya aja yang di Solo. Oh, Masnya ada Solo. rumah di sana? Ada. Oke. Ada. Kebetulan itu rumah ayah saya sih. Iya. Nah, akhirnya teman saya masih bimbang, masih ada yang bimbang, ada yang setuju, ada yang masih nggak setuju juga kan. Iya. Nah, akhirnya kayak udah pengen hari deket banget sama keberangkatan kita, memutuskan buat ya udah akhirnya kayak memutusin buat tinggal di rumah saya yang di Solo. Yang di Solo itu? Iya, buat jadi tempat penginap. Iya. Singkat cerita, akhirnya kita sampai di Jogja. Iya. Sampai Jogja kita ya jalan-jalan dulu kan, karena karena belum apa ya? Belum waktunya juga ya. Belum waktunya juga. Nah, ada kesempatan buat jalan-jalan ya. Nah, betul. Kan di sana kita nyewa motor juga ya, Pak. Jadi buat jalan-jalan. Bukan buat jalannya, buat kerja juga. Buat kerja juga. Iya, buat kerja juga. Nyewa motor sama nyewa mobil. Ya kan. Udah dapet semua. Nah, yang mobil ini kita ambil waktu di hari kerja aja. Tapi kalau untuk motornya tiap hari kita bawa. Untuk motor. Iya. Sampai hari pertama kita kerja, oke, kita ya ngecek lah ke SOP kita ya kan. SOP kerjaan kita gimana, kita cek semua. Ini udah sampai apartemen tadi? Udah sampai apartemen. Udah sampai apartemen. Iya. Sampai apartemen. Iya, hari pertama itu kita belum pulang ke Solo, Pak. Belum pulang ke Solo. Iya, kita masih di daerah Jogja. Masih daerah Jogja. Iya, itu masih daerah Jogja. Masih di daerah Jogja deket Jalan Pranorat mana Pak? Iya. Kita masih daerah situ.
kita jalan ternyata kita udah jauh banget dari kotanya. Udah lumayan agak jauh kan. Nggak sadar juga. Kita ngecek buat iseng lah karena ada satu apartemen yang deket. Iya. Ada satu apartemen yang deket kan, kita ada 3 apartemen yang kita tuju ya di daerah Jogja. Nah sampailah dia satu apartemen nih, kita cek aja iseng ya kan. Iseng kita cek, oh oke nih ya kan. Oke, semuanya diselesain satu room, oke selesain fine ya kan. Kayak diceklistin semua tuh barang-barangnya kan, yang nantinya dibutuhinnya apa aja untuk fasilitasnya. Setelah pengecekan itu barulah kita mutusin malam-malam itu Pak pulang ke Solo tadi. Ke Solo. Iya. Ke Solo ya. Jogja ke Solo kan lumayan juga ya. Iya, kalau perjalanan ini mungkin 2 jam ya motor ya Pak. 2 jam motor. 2 jam. Mungkin kalau naik KRL setengah jaman. Oh, lebih cepat. Iya. Nah, akhirnya kayak kita parkirin motor tuh di stasiun. Setiap pulang tuh. Stasiun apa? Stasiun Jogja. Jogja. Iya. Parkirin sampai Solo, nginep ya kan. Nah dari situ ya kita ya namanya anak muda mungkin ya Pak ya. Iya. Jajan-jajan mungkin ya kayak bakar-bakar, main ya kan. Kayak belum bisa tidur di hari pertama, semua belum bisa tidur. Waduh. Belum bisa tidur karena kenapa rumah saya yang di Solo tuh deket banget sama tempat-tempat wisatanya Solo. Wisatanya Solo. Iya, kayak anak-anak muda mungkin ya. Malam nongkrong kita lah ke coffee shop gitu kan. Itu yang bikin nggak bisa tidur jadi begadang. Iya. Oke. Nah, dari situ. Jadi 7 orang itu tadi di situ semua. Iya, 7 orang semua ya Pak di situ Pak, 7 orang. Iya. Setelah itu ya kita pulang lah subuh ya kan, pulang subuh istirahat. Itu nggak tidur itu semalam itu? Itu nggak tidur Pak, karena bener-bener nggak bisa tidur. Iya. Setelah sampai di rumah ya kan istirahat, terus ya kita sambil ngobrol-ngobrol kerjaan lagi ya kan, ngobrol-ngobrol kerjaan, terus mau gimana ya kan. Oh ya udah besok aja dimulai. Besok mulai kita dari jam 10 pagi ya kan. Kita nggak istirahat, maksudnya kayak capek banget badan ya kan. Cuman ya namanya kerjaan harus diutamakan. Iya, benar. Akhirnya kita berangkat jam 10 pagi Pak ke Solo balapan buat lanjut ke Jogja. Tanpa tidur semalam. Itu tanpa tidur semalam. Tapi ada stamina. Masih Pak. Luar biasa. Masih ada stamina. Nah akhirnya kita sampai di Jogja karena kita nyewa motor juga ya. Kita nyimpen motornya di stasiun Jogja. Kita pakai motor. Jadi kita tuh dibagi tim Pak. Kita bagi ya kan. Tim saya tuh dibagi 2 tapi. Iya. Jadi satu apartemennya tuh ada yang 4, ada yang 3. Yang khusus satu apartemen 4, 3 gitu ya. Iya. Itu beda-beda tugasnya. Beda-beda. Jadi nanti ganti-gantian. Nanti setelah tim yang kedua ini udah selesai, nah nanti tim yang satu ini tuh ke situ lagi buat ngecek. Kalau masnya apa waktu itu tugasnya? Quality control Pak buat ngecek. Quality control. Iya, buat barang-barang yang masih layak dipakai lah buat di apartemennya. Siap. Terus gimana? Setelah ngecek ya sambil dikontenin juga Pak. Oh, sambil dikontenin. Iya, sambil dikontenin juga kan. Sambil dikontenin. Oke, selesai kan. 2 room tuh di hari itu ya kan. 2 room. Istirahat dulu kita istirahat ya sambil jalan-jalan lagi lah kan, sambil kayak udah kerja tapi sambil jalan-jalan tanpa dipantau juga kan itu mungkin ya tanpa Jogja kan memang wisata ya. Iya, betul. Akhirnya kayak kita sambil jalan-jalan ya kan. Dan niat kita tuh di hari itu cuma selesaiin 2 room. Ternyata teman saya bilang, "Oh, jangan. Kan kita di sini cuma 5 hari ya kan. Kalau bisa 3 ya kan minimal." Oh ya udahlah 1 room lagi. Akhirnya kayak kita bareng-bareng tapi nggak dipisah. Iya. Karena ini kan cuma 1 room ya kan. Kita bareng-bareng setelah itu. Oke, selesai. Itu sampai malam Pak. Sampai malam. Sampai malam kita 3 room doang itu padahal. Buat 3 room doang itu sampai malam. Karena kita juga benar-benar teliti kan, takutnya ada apa ya? Mungkin dari tembok-temboknya juga yang pasti. Udah rapuh gitu, catnya kelupas gitu. Kayak gitu. Nah, setelah selesai ya kita bukannya pulang tapi malah lanjut main karena posisi saya itu udah masih demen-demennya main ya. Iya, masih. Waduh. Main ya kan. Berarti kalau bangun-bangunannya udah oke itu dikirim ke kantor, nanti di ACC gitu. Di ACC. Disewain gitu. Disewain, tapi belum di hari itu juga. Pasti butuh waktu lagi karena kita butuh apa ya? Jangka waktu panjang juga ke owner sebelum yang punya roomnya ini. Oh, berarti si yang punya room ini udah kerjasama sama perusahaanmu gitu. Iya. Terus ditinjau kayak gitu-gitu ya. Betul. Terus gimana? Itu ya kita
lanjut nongkrong. Gak Nongkrong sadar, lagi. nongkrong lagi tuh malamnya Pak. Malam Sampai pagi lagi? Enggak sampai pagi. Karena saya ngecek di Google kan. Apa tuh? KRL Jogja ke Solo nggak 24 jam kan ternyata. Wah. Itu sampai jam 12 doang. Jam 12 doang. kurang, iya. Nah, di situ kita panik lah ya, karena kita buru-buru pulang ya kan. Takutnya nggak ada KRL, takutnya kalau nginep di sini ngeluarin budget lagi. Dan itu juga kita nggak sadar udah ngabisin banyak banget budget kita. Mahal juga situ ya. Iya. Budget cuma 10 juta. Iya. Apalagi orangnya makannya ini banyak banget kan. Ya, 7 orang. 7 orang ya kan. Iya. Makannya rajin banget ya kan. Nah, akhirnya kayak kita sampailah stasiun Jogja. Nah, itu ada beberapa teman saya, cuma waktu sampai Solo itu enggak istirahat, ada yang lanjut main nongkrong. Iya. Nah, saya istirahat lah, ya kan. Istirahat, nah kebesokannya kita lanjut lagi. Iya. Nah, di situ saya nggak menanyain tentang keuangan juga, Pak. Karena ya setahu saya uang aman-aman aja, masih banyak. Yang Perkiraan megang saya siapa tuh keuangan? itu ada lagi, Pak. Ada lagi? Iya. Nah, setelah itu kita siap-siap, semua udah ready kan. Kita berangkat lagi ke Solo Balapan buat arah ke Jogja ya kan. Nah, kita kejar target lagi, kalau bisa ya lebih ya kan. Lebih ya kan. Nah, total kan kita udah ngerjain 4 ya. Iya. 4 di hari pertama kan kita ngerjain 1. Di hari kedua kita ngerjain 3 room. Nah, di hari ketiga ini kita ngejar target 4 lah. Soalnya kan 13 room ya yang harus dicek. Setelah sampai Jogja ya kita kejar target ya kan. Kejar target. Iya. Terus Jadi kita yang lain itu Mas kan kalau itu kontrol, yang lain ngapain? itu ngecek juga Pak. Ngecek juga? Iya, kayak kulkas kayak gitu kan. Lebih ke check in berarti ya? Iya. Ngecek barang-barang layak apa enggak gitu. Iya. Sebelum disewain ke orang. Terus? Itu beda-beda juga karena ada yang ngurusin sama owner juga iya. legalnya, Iya. dokumennya gitu ya. Iya. Nah, setelah itu kita ngejar target, 4 room dapat ya kan. Udahlah kita istirahat dulu nih kan, baru 3 hari ya kan. Cuma berapa room lagi kok katanya. Itu berarti berapa sih? Baru dari 13 pengerjaan 8 sisa 5 berarti. Sisa 5. Dari kantor 13 room. 13 room. Emang dapatnya 13 room. Tadinya pengen lebih, Pak. Oh, kalau lebih dapat apa? Apanya? Dapat fee lagi apa gimana? Dapat fee lagi kita yang Oh, dapat. emang banyak gitu roomnya? Banyak. Jadi sekali. satu gedung tower itu banyak? Banyak, Pak. Oh. Kayak semacam di GPC Green Permata City, di situ ada, di Depok ada, di Bekasi ada, Iya. di Tangerang ada, Bogor pun ada, di Cibubur pun ada. Oh, banyak juga ya? Banyak, Pak. Pengen sejabodetabek kan? Lebih dari 13 dapat fee. Iya. Terus gimana? Nah, kita udah ngecek semua selesai. Nah, di 13-nya itu berarti selesai? belum Oh, belum. selesai. Itu baru 8 ya. Baru kan? 8. Baru 8 di hari ketiga sampai di hari ketiga. Nah, itu kan kita 5 hari ya batasnya ya, Pak. Iya. 5 hari. Nah, satu hari ini teman saya bilang, kita jalan-jalan lah yang jauh ya kan. Jogja. Iya ya kan. Nggak dipantau ini katanya kan nggak sama dipantauin. perusahaan ya kan. Tapi nggak disuruh Sherlock gitu atau foto gitu? Enggak. Oh, nggak ada. Kalau foto iya. Kalau foto iya buat foto ngecek ini ya roomnya. Iya. Kita setoran lah, setoran apa aja yang nggak bisa dipakai gitu kan. Iya. Teman saya bilang, Jalan lagi? Ya kita jalan-jalan aja lah, katanya besok ya kan. Teman saya dia yang bilang, jangan lah katanya. Nanti kita di apa-apain ya kan. Ada yang bilang jangan juga tuh. Iya, karena ini anak admin Pak, anak admin yang bilang jangan. Dia megang duit. Iya. Ah. Dia yang konten kreator juga sekaligus. Konten kreator juga. Iya, yang videoin. Dia tuh bilang ya kan, kita jalan-jalan aja ya kan. Iya. Ya teman saya bilang, udah jangan, fokus dulu aja kerja ya kan. Nanti kalau udah kerjaan selesai baru kita jalan-jalan ya kan. Benar juga tuh. Nah, tapi teman saya tetap kekeh Pak, semangatnya tuh semangat banget buat pengen jalan-jalan di hari Jalan-jalan. besok. Iya, ya kan. Kapan lagi gitu? Iya. Gratis lagi ya kan. Sambil minum Mas. Ayo. Oh iya, sambil Pak, minum. mari. Iya. Setelah teman saya semangat banget tuh, dia paling semangat deh buat jalan-jalan besok. Akhirnya keputusannya di ACC juga bersama kita. Kita jadi semangat juga ikut nih Pak. Oh ya udah dong ya kan.
ya udahlah kita putusin buat besok jalan-jalan ya kan. Oh. Kita jalan-jalan Pak. Besokannya nggak kerja kita. Nggak kerja? Nggak kerja. Waduh. Nggak kerja. Ini udah salah nih. Udah salah kan dari situ. Iya. Nah dari situ juga saya tergoda lagi. Tapi kan? yang mau jalan-jalan lebih banyak daripada dari 7 orang itu yang mau jalan-jalan berapa orang? Yang pengen jalan 3 orang doang. 3 orang. Iya yang lainnya nggak mau. 4 yang mau. Iya. Tapi ikut juga ya? Iya ikut karena semangat mereka. Iya. Ini gitu loh. Ini semuanya sama ya, masih setara, gak ada yang SPV? Gak ada. Oh, pantes semuanya ya. karyawan. Karyawan semua ya. Kalau ada yang atasannya mungkin jangan gitu ya. Beda lagi tuh. Nah ya udah kan. Besok kita pulang lah, kita istirahat. Terus kita di rumah tuh di Solo. Kita ini bahas mau jalan-jalan kemana. Oh, ya kan? semuanya jalan-jalan ya? Iya kan. Nah dari situ kan kita melenceng dong ke dana sisa berapa ya kan? Dana sisa berapa? Iya, ya kan. Terus kita dana ternyata udah sisa 5 jutaan Pak. 5 juta berarti udah setengahnya kepake. Udah setengahnya kepake ya kan. Kita itu sudah kerja berapa hari? 3 hari Pak. Baru 3 hari? Baru 3 hari. Udah setengah sisa? Iya, kayak saya bingung ya kan. Karena itu kan posisi kan kita dibajetin ya. Jadi kita pengeluaran kita nggak dihitung Pak. Kayak sebelum-sebelumnya. Kan kalau sebelumnya kan kita pengen apa-apa. Enggak. Pengen apa-apa itu selalu kita pakai struk Pak. Ini tumben-tumbenan nggak dimintain struk sama perusahaan. Jadi struk itu dikirim ke perusahaan? Iya. Kalau kasus ini enggak? Bebas dong? Bebas makanya itu ya kan. Kita seneng juga kan. Iya. Nah ya udah kita mutusin lah jalan-jalan pengen kemana nih ya kan. Kalau bisa langsung ke 3 tempat aja kemana jauh banget ya kan. 10 juta itu memang budget buat dihabisin kan sebenarnya? Iya buat dihabisin. Iya. Buat dihabisin. Terus? Tapi dari situ kan ada kendala lain Pak. Apa tuh kendalanya? Nanti sabar. Oke. Setelah itu ya kita jalan-jalan mutusin buat ke Gunung Kidul. Gunung Kidul terkenal banget itu. Iya betul. Kita mau hiking gitu? Gak hiking sih Pak. Sebenarnya kita kan pengen ke 3 tempat. Oh ke 3 tempat. Iya. Ke Gunung Kidul, daerah-daerah Gunung Kidul gitu Pak. Coffee shop daerah sana. Iya. Kita ke pantai juga kok. Ke pantai juga? Ke pantainya juga ya kan. Kita ke pantai apa itu? Pantai. Di Jogja ada pantai? Ada Pak. Setelah mutusin kita pengen kemananya, oke, kebesokan kita dari pagi Pak. Iya. Kita dari pagi nyewa mobil, kita nyari penyewaan mobil di Solo. Itu buat jalan-jalan. Itu buat jalan-jalan ya kan. Asik juga ya. Kita nyari mobil buat jalan-jalan. Itu dikontenin gak tuh? Enggak, itu nggak dikontenin Pak. Enggak. Cuman didokumentasiin aja. Siap. Didokumentasiin aja. Kira kayak kita jalan-jalan, berangkat, udah dapat mobil ya kan. Harga udah oke. Berangkatlah ke Jogja. Ternyata kita di situ dari penyewaan mobilnya kita nggak disediain bensin Pak. Akhirnya kita beli bensin full. Oh berarti nyewa mobil gak ada bensinnya? Nggak ada Pak. Cuman mobilnya aja? Iya mobilnya aja ya kan. Sama surat-suratnya mungkin. Surat-suratnya. Nah setelah kita di bensin kan full tuh ya kan. Iya full tank ya. Full tank. Ternyata harganya nyelekit juga saya. Berapa itu? 500? Iya 500 ribuan. Waduh kata saya ya kan. Iya lumayan itu. Waduh sayang banget nih kalau nggak sampai habis ya kan. Kata temen saya ya kan pakai habis sampai habis lagi tuh. Iya. Ya udah kira kayak kita sampai lah ke Jogja ya kan. Kita beli makan juga di sana, beli makan. Terus teman saya bilang kita sini ya kan. Oke nih itu ada tempatnya Heaskai Pak. Heaskai itu tempat bagus lah. Itu kayak view-nya bagus kayak coffee shop. Nongkrong-nongkrong gitu. Nongkrong-nongkrong ya. Sampai situ saya kira murah-murah Pak. Berapa tuh? Saya kira kan emang kalau di Jogja kan saya ngeliatnya kayak agak murah kan. Murah-murah ternyata murah ya. Sama lah kayak di Jakarta. Sama Pak. Dan itu juga saya kaget. Satu minuman berapa? Satu minuman itu bisa sekitaran 30.000 lah. Lumayan juga tuh. Ada yang 20.000 ada. Cuma ya kita kan itu ya kita karena apa ya uang dikasih kan sama pihak kantor ya jadi kita jajan ya sepuas-puasnya gitu kan. Kita jajan nggak sadar kita sampai 2 juta. Habis 2 juta? Itu baru satu kopi shop doang Pak. 2 Satu juta. kopi shop? Iya. Beli apa aja tuh? Makan banyak banget itu Pak. Habis. Banyak banget. 7 orang sih ya. 7 orang. Iya. Karena kita apa ya itu jatuhnya tuh bukan reservasi, kita nyewa tempat Pak. Jadi kita nyewa tempat juga karena kita pengen view-nya tinggi di sini. Jadi kayak kita bilang ke orang situnya, kantor? bukan orang kantor, ke orang
kerja HSK-nya itu bilang kayak, Kak saya pengen di sini bisa nggak kita biayai gitu ya kan, kita bayar ya kan buat penyewaannya. Oh bisa Kak, kena admin buat penyewaan kayak gitu. Akhirnya kita nongkrong nggak sadar tuh udah sampai 2 juta. Akhirnya kayak, aduh. Itu yang dana yang 2 juta itu habis buat makan, banyak Buat makan-makan, buat rokok segala. Rokok juga lumayan. Rokok itu. juga ya kan, lumayan. Minum juga biasanya. Mabok ya? Enggak Pak. Oh, enggak. Iya, kebetulan ada juga sih yang minum-minum juga, cuman ya ada yang enggak Lebih banyak juga. makanan ya mahal-mahal ya. Lebih banyak makanan, minum pun juga banyak yang mahal. Iya. Terus? Akhirnya setelah dari situ kita mutusin, kan itu pagi ya. Akhirnya kita mutusin buat ke Gunung Kidul, ke pantai. Wah, ke pantai itu. Kita ke pantai kan, Parangtritis. Sampailah di pantai, panas banget Pak. Oh ya? Panas banget ya kan. Oh nggak bisa nih tempat kayak gini, panas banget. Harus ya kan? cari yang adem nih. Harus cari yang adem kita ya kan. Cuma ya teman aku beberapa bilang kayak, udah di sini aja ya kan, budgetnya segitu dikit katanya kan. Yang admin itu? Iya. Heeh. Enggak, yang admin mah cuek Pak. Oh cuek? Iya, yang admin cuek dia mah karena Oh, diam aja dia? dia paling semangat Pak dari. Oh, dia yang paling dia semangat. ngajak pertama soalnya. Padahal dia yang megang uang ya? Iya, dia ngajak pertama ya kan. Karena mungkin pertama kali mungkin ya Pak. Iya. Karena kita disuruh ini tanpa stroke mungkin itu ya. Iya, Salah satu tanpa stroke, jadi kayak bebas. Iya. Leluasa lah. Seharusnya memang seperti itu, kalau buat kita mah ngapain pakai stroke ya? Kan udah dikasih buat kita gitu. Iya betul. Tapi emang tanpa stroke itu Pak. Jadi kayak bebas. Iya. Akhirnya teman saya bilang udah budget sisa 3 jutaan Pak. Oh, makin tipis ya? Sisa 3 jutaan, sisa 2 juta lah. Sisa 2 jutaan 800-an gitu ya kan. Iya. Makin tipis tuh ya kan. Kerjaan belum beres. Kerjaan belum beres ya kan. Masih sisa 5 apartemen lagi kan. Iya. Sisa 5 room lagi. 5 room. Kira kayak kita ya ngobrol-ngobrol juga lah di situ kan. Kayak kita neduh ya kan, nyari tempat yang biasa aja lah ya kan. Tadi kan udah tuh mewah-mewahnya ya kan. Iya. Mewah-mewahnya udah. Akhirnya kita nyari tempat yang biasa, nongkrong-nongkrong, bahas-bahas kerjaan, besok kita langsung kejar nih ya kan. Karena kita iya, karena kita sesuai sesuai yang kita briefingin lah apa sebelumnya, karena kita hari itu kita harus ngejar target ya kan. 5 lagi ya? Iya betul. Nah dari situ kita ngobrolin kerjaan, oke fine. Dia jangan dipikirin dulu lah kalau kerjaan katanya kan. Kita lagi jalan-jalan nih katanya kan. Udah gitu. Kita jalan-jalan dulu ya kan, puas-puasin kita jalan-jalan. Kita memang benar ke 3 tempat, cuman terakhirnya itu kita ke kebun binatang Pak. Kebun binatang? Iya. Ngapain kebun binatang? Jalan-jalan. Ya ampun. Pengen penasaran lah kebun binatang daerah Jogja gimana, gitu? Iya gitu kan. Pasti isinya gajah gitu kan. Betul. Rusak kayak gitu lah. Nah sampai Jogja kayak kita kebun binatangnya, kita jalan-jalan ya kan, lihat-lihat aja, foto-foto lah. Iya. Foto-foto. Nah dari situ ya, setelah itu kita nggak lanjut pulang dulu Pak. Kita lanjut nyari makan sampai malam ya kan. Sampai malam kita lanjut nongkrong lagi Pak. Di daerah Jogja lagi. Terus saya sampai udah nongkrong mulu ya? Nongkrong mulu Pak. Saya udah sampai pusing banget Pak itu dengerinnya Pak. Ini yang bersemangat siapa tuh, yang paling bersemangat itu? Itu teman saya yang admin itu Pak. Yang admin itu? Yang megang uang itu? Iya. Oh udah semangat banget ya kan. Udah istirahat dulu, nggak ada istirahatnya masalahnya Pak. Lebih banyak main berarti ya? Iya lebih banyak main. Cuma kerjaan tetap beres sih. Beres. Setelah itu nongkrong lagi. Nah udah nih pada capek semua kan. Capek semua di jam 10:30 ya kan. Ada target harinya nggak? Misalnya dalam 13 room itu harus selesai dalam sekian hari gitu? 5 hari itu Pak. Harus? Iya itu kan udah ke hari keempat ini kan kita jalan-jalan. Jadi hari terakhir itu kita ngejar target. Ngejar target kan. Nah akhirnya selesai lah ya kan. Kita nongkrong, pulang. Dan dari pulang itu kita perlu jalan kaki juga sih Pak. Karena kita mulangin mobil. Di situ makin capek lah ya kita. Jalan kaki dari nggak ada angkot apa gitu? Malam Pak itu Pak. Udah jam 11-an. Jam 11. Jam 12:30-an ya. 1:30? Iya sampai Solo kan. Berapa kilo jalan kaki? Itu lumayan jauh. Ada 2 kilo 3 kilo. Kayak 2 kilo kurang lah mungkin. 2 kilo kurang. Iya, tapi kan lumayan juga Pak karena lagi capek ya. Jalan kaki ke rumah saya Pak, dari
tempat pulang penyewaan mobil ini karena dia nggak bisa ngambil karena udah malam posisinya, nggak ada staffnya. Akhirnya kita pulangin mobil. Nah di situ tadinya kita mikir pengen nyewa Grab. Iya. Nyewa Grab kalau nggak taksi. Ada Grab situ. Susah pak dapetinnya pak. Udah malam banget. Iya makanya itu udah malam banget ya kan. Udahlah daripada buang-buang waktu kita jalan kaki aja ya kan. Udah capek-capek jalan kaki lagi. Udah nekat itu pak. Udah daripada kita tidur di tengah jalan gitu kan, pinggir jalan. Ngeri juga tuh. Akhirnya kita pulang jalan kaki sampai lah jam 1:30 kurang mungkin ya. Iya. Sampai istirahat dan itu pun kita langsung bener tidur semua. Pules itu. Pules banget pak. Bener itu dimana hari orang itu mati tuh, aja itu. Iya itu kayak hari itu tuh beda banget. Tidur tuh bener pules semua. Capek sih ya. Iya. Sampai paginya itu belum ada yang bangun pak. Pagi jam 8 itu nggak ada yang bangun? Belum ada yang bangun. Belum ada yang bangun. Pules Jam juga 8 belum ada yang bangun. Sampai jam 11 belum ada yang bangun. Kan kita jam 10 absen ya pak. Absen kerjaan. Harus itu. Harus. Absen kerjaan kita jam 10. Jam 11 belum ada yang bangun. Belum ada yang bangun pak. Jam 10:30 baru ada yang bangun teman saya. Teman saya itu bangun semua, kaget kita. Kaget kita. Kantor udah pada nelpon. Udah ada yang nelpon ya kan. Nanyain, bilangnya gimana nih ya kan. Mana nih? Ya bilang aja kita ketiduran mungkin ya karena kecapean, bilang aja gitu kan. Iya. Kita ya bilang ya kan. Tanya dari mana kecapean. Ada yang jujur atau bohong dulu tuh? Ada beberapa. Minum dulu lah. Minum dulu. Ya, tiket nanti ya. Nah. Ini tadi sudah nyampe ceritanya di ketiduran. Ya. Mesti nyala ya? Masih nyala. Di belakangnya ada merah-merah juga? Ada. Ada. Oke. Jadi jam 11 itu masih ketiduran? Masih ketiduran pak semua. Ada satu orang yang bangun. Yang mana tuh yang bangun? Yang admin? Bukan admin pak. Ada teman saya bagian apa itu ya dia? Aduh lupa. Dia yang bangun berarti? Bukan, dia tuh bagian pembelian barang itu pak. Kayak purchasing. Iya apa? Purchasing ya? Iya processing gitu. Ya purchasing. Terus bangunin yang lain nggak? Bangunin semua pak, dibangunin semua. Kaget lah kita ya kan. Udah berapa Karena ini? udah diteleponin sama orang kantor ya kan. Belum ada yang absen satu sama sekali. Waduh. Belum ada yang absen ya kan. Kan kalau kita absen kan tetap muka ya pak. Kayak foto. Wah itu gimana kalau baru bangun tuh? Muka gitu? Nah makanya itu ya kan. Kita belum siap-siap semua kan. Karena kita pakai baju ini juga pak. Kalau absen itu harus di roomnya nggak? Enggak. Atau di mana? Absen itu kan foto kan lokasi di mana gitu? Ya kita lokasi emang lagi penginapan. Kita dari sebelumnya udah bilang juga konfirmasi ke orang kantor. Enggak mesti harus foto di room itu? Enggak perlu. Terus? Nah dari situ kita bingung nih jawabnya gimana ya kan. Udah bilang aja ketiduran kecapean ya kan. Jadi kalau ditanyain kecapean gimana ya kan. Ya udah bilang dulu aja kecapean katanya. Nah setelah bilang bilang aja kecapean. Nah setelah itu kecapeannya ditanya sama pihak kantor. Kecapeannya kenapa? Iya. Bingung lah di situ kita. Kalau kecapean ya karena ngurus ngecek apartemen masuk akal nggak? Masuk akal. Masuk akal. Karena bisa sampai malam juga pak. Iya. Sampai malam kan capek juga tuh. Betul. Terus? Nah, di situ kita bingung nih ya kan. Bener-bener bingung semua ya kan. Jawab apa ya kan. Kan karena kita kemarin kan absen juga ya pak. Iya. Kita kemarin absen juga kan. Ngebohong lah itu jatuhnya kan kita. Iya. Kita ngebohong kan ke kantor. Kita bingung tuh mutusin buat alasannya apa ya kan. Jadi bilang aja kita jujur-jujuran aja. Berani nih jujur. Berani kayak kan. Bilang aja kak kemarin kita ngejelasin sebelumnya kita udah ngejar target lah gitu ya kan. Iya. Nanti di hari ini kita ngejar target nih kak. Terakhir ya kan. Iya. Karena emang bener-bener hari terakhir kan. Nah dari situ kita ngomong semua ya kan, ngomong sambil via Zoom semuanya. Ada Zoom meetingnya? Enggak, emang sengaja via Zoom biar kita ini semuanya ngomong gitu pas pick up. Iya. Biar semuanya ngeluarin alasannya kenapa ya kan. Kayak akhirnya pihak kantor udah bilang hari ini selesai ya kan. Setelah itu pada pulang kalian katanya. BK ya kan. Akhirnya selesai. Nah akhirnya kita di situ belum ngejar target pak. Buru-buru semuanya siap-siap buat berangkat. Tapi kan masih banyak, 5 lagi tuh. 5 lagi. Pokoknya hari itu pun juga kita harus beres.
hari pun itu juga kita harus beres. Nah dari situ yang teman saya yang bagian ngurusin dokumen apa surat-surat itu Ya, di legal lah ya. bagian Bagian legal ya. ya bagian legalnya aku bilang nggak target satu langsung kalau bisa dipercepat karena kan apartemen itu dibatas pak waktunya sampai sore aja. Sampai sore kan? Sampai Kalau malam-malam sore. nggak boleh ya? Iya aku bilang udah langsung naik Gojek kalau nggak naik apa biar cepet ya kan. Iya. Akhirnya dia naik Gojek pak biar cepet juga kan ngurus-ngurus suratnya jadi kan kita bisa sampai malam juga. Ya. Kayak diurusin lah surat-suratnya semua selesai. Pokoknya kita sebelum itu kita kan siap-siap dulu ya pak siap-siap. Nah dari situ kejadian di Kejadian mana apa tuh? HP yang buat di konten ini konten kreator ini adminnya jatuh pak Jatuh di mana? di rumah saya. Pecah. Saya kira pecahnya biasa-biasa aja. Ternyata pecahnya tuh bener-bener pecah banget, hancur. Itu jatuh dari mana kok bisa pecah semua? Dari WC pak teman saya. Dari WC. Iya. Saya juga nggak tahu pikirannya kenapa bisa bawa HP ke WC gitu. Ngapain bawa HP ke WC? Padahal kita lagi buru-buru kan. Iya. HP mahal lagi iPhone ya? Mahal banget pak itu. Aduh. Nah dari situ kita bilang makin pusing nih ya kan. Aduh, Pusing. makin pusing ya kan. Gara-gara Terus ya, teman yang ke WC bawa HP. iya. Nah tapi kata teman saya udah jangan dipikirin dulu, kita pikirin ini dulu aja ya kan kerjaan kita ya kan. Nah untuk dokumentasiin apa untuk video-video ini nanti pakai HP. Pakai biasa aja. Iya biasa aja pakai teman saya kan. Tapi kan ini milik kantor ya? Iya milik kantor. Oke, terus? Nah setelah itu kita berangkat Jogja. Nah teman saya yang bagian legal ini buat ngurusin dokumentasi semua surat-suratnya diurusin. Nah setelah itu kita dibagi 3 tapi ini pak dibagi 3 jadi kita ganti-ganti 5 room biar cepet semua ya kan. Iya. Akhirnya satu room dicekin, pokoknya bener-bener teliti kita cekin satu-satu semuanya satu room tuh selesai. Gak sadar kita udah sampai 10 malam pak. Nah dari situ kan bingung ya pak, kita belum mesen tiket kereta juga untungnya. Kalau udah mesen tiket kereta udah makin apes lagi tuh pak, karena malam banget soalnya kita pulangnya itu kan. Selesai semuanya. Nah di situ kita kepecah pak, tim saya itu kepecah, kebagi ya kan. Cuman udah selesai semua kerjaannya, kepecah. Ya bilang kita ngumpul aja di mana gitu kan, ngumpul lah. Akhirnya kayak di tempat wisata gitu, bukan wisata sih, tempat taman pak, taman ya kan. Kita kumpul karena itu udah budget udah menipis banget pak, budget udah menipis banget. Bisa berapa tuh? Udah sekitar 1 jutaan itu pak. Buset. Mau habis itu? Udah mau habis itu ya kan. Tapi kalau tiket kereta kita beli sendiri pak. Pakai uang sendiri? Iya dirembes. Udah rembes. Oh berarti kalau 10 juta itu kurang bisa diganti juga nanti ya sama kantor Bisa. ya? Nah akhirnya setelah kumpul, nah dari situlah kita bahas HP ini. Udah beres tapi kerjaan? Kerjaan udah beres semua pak. Udah cepat selesai. juga ya. Udah selesai semua kan. Karena emang kalau kita gimana ya pak, kalau kerja tuh bener-bener fokus pak. Fokus? Kalau fokus cepet ya? Fokus cepet, gak mikirin hal-hal yang di luar dulu lah. Nggak ada yang sambil main HP gitu? Gak ada, bener-bener fokus semua. Ya. Nah setelah itu Bahas HP? bahas HP kita ngumpul. Ada yang nyalahin nggak? Kenapa lu bawa HP ke itu? Sempet juga pak. Ini bingung juga kan. Ini masalahnya HP kantor nih ya kan. Iya, lu yang bawa kan gitu. Ya. Masa kita yang kena gitu? Ada yang kayak gitu? Ada pak. Ada juga yang kayak gitu. Tanggung sendirilah resikonya gitu kan. Iya. Cuman ya namanya kita tim ya kan udah dibagi. Udah kita cari aja jalannya ya kan. Kita tanya lah ya kan. Temen saya bilang budget masih segini. Iya. 1.800.000-an pak. 1.800.000. Harga HP itu berapa? 8 jutaan gitu. Malu ya? Banget pak. Waduh. Mana ini bro? Sisa 1 juta lagi nih. Nah dari situ kita bingung tuh, aduh gimana nih ya kan. Ternyata kita mikirin itu makin larut pak, makin malam ya kan. Makin malam. Iya kita pulang dulu aja ya kan. Terus teman saya bilang ini kita pulang gimana ya kan. Mau kapan pulang ya kan. Udah kita selesai dulu nih HP ya kan. Gimana dulu Gak bisa diganti ya LCD-nya atau apa gitu? Gak bisa pak, ini benar-benar hancur. Hancur total. Soalnya gimana ya, WC-nya itu masih basah pak, jadi kena air. Kena air juga. Saya berharap itu masih bisa pak. Iya, ngeri. Nah, Aku itu pikir bisa. jatuh dari ketinggian gitu. Kalau kena air mah kacau itu. Kacau banget itu, udah gak bisa nyala malah. Aduh. Nah dari situ kita pulang ke rumah, nginep.
tidur ya kan, istirahat dulu, kita besok kita omongin ya kan, karena kita kerjaan kita udah selesai. Udah selesai juga ya. Ya cuman ada beberapa teman saya nggak bisa tidur karena mikirin HP itu. Iya, Kantor belum tahu nih. Iya, kantor belum tahu ya kan. Nah setelah itu besok paginya baru kita bahas lah gimana. Nah kita ya udah kita gunain aja nih uang ini, sisanya buat DP HP. Oh, mau beli HP nih rencananya? Beli HP dengan HP yang sama. Ya kan, dengan HP speknya masih ada emang HP dengan unit yang sama? Masih Pak. Masih ada? Masih ada. Itu pun jarang sih unitnya sebenarnya. Cuman ya ada beberapa toko yang masih ada gitu kan. Iya. Kira kayak kita nyari ya kan. Itu kita nyari-nyari ya kan. Kayak nyari online. Nyari online di website gitu kan, nyari di Google. Nyari di Shopee pun ya kan. Iya. Kita cari, ternyata ya kita nggak dapet ya kan, karena harganya tinggi juga Pak. Oh. Nah dari situ ada teman saya tiba-tiba di Instagram ada iklan. Karena, ada iklan? Iya, karena sebelumnya itu pencariannya di Instagramnya itu store HP semua Pak, dan tiba-tiba muncul iklan store HP. Algoritma Instagram muncul ketika menjadi penyelamat nih kayaknya. Betul. Gitu. Muncul. Nah dari situ barulah kita lihat ya kan, ini dekat banget nih dari rumah saya soalnya kan. Oh dekat banget Pak ya kan tokonya. Nah tapi di hari itu pun juga rencananya kita pengen pulang Pak. Store ini dekat rumahmu yang di Solo. Dekat banget Pak ya kan. Cuman kita nanya-nanya dulu kan. Cuman di hari itu pun juga kita harus pulang Pak, karena dibutuhkan banget kita buat kerja di daerah kantor kita di Depok ya kan. Iya. Kita disuruh pulang, tiba-tiba banget disuruh pulang ya kan. Itulah kita mesen tiket ya kan. Mesen tiket kita di sore Pak, buat sore. Buat sore kan, mesen tiket sore. Nah dari situ kayak kita ya packing pasti lama ya Pak. Kita persiapan, belum juga ngerapiin rumah saya ya kan. Masa saya tinggalin kotor-kotor gitu aja ya kan. Betul. Nah saya packing ya, teman saya masih nanya-nanya nih ya kan. Nah akhirnya itu masih chatan di Instagram Pak. Belum. Nah barulah Instagram story itu? Masih di Instagram story itu. Itu verified nggak itu store-nya? Centang biru nggak? Centang biru Pak. Centang biru. Nah, waduh. Nah di situ kan saya belum lihat juga ya kan store-nya Pak ya kan. Nah dari situ ya bilang lah ke teman saya, ini pakai nomor WA siapa ya kan? Iya. Ya saya bilang itu pakai nomor WA saya aja ya kan. Sekarang saya ngerti ya kan Pak. Iya. Ya udahlah, dioper lah nomor WA saya. Nah saya ngechat lah ya kan. Saya ngechat duluan ternyata ya kan. Saya chat, maaf ya, chat bukti-bukti masih ada. Itu. Iya. Oh ada buktinya? Masih ada bisa Pak. Bisa dilihatin? Bisa Pak. Coba saya lihat dulu. Kalau bisa dibuka. Jadi pakai HP-mu ngechat store itu. Iya betul. Yang saya ini ya heran, tentang biru ya. Verified ya. Isi chatnya apa? Ini Kak. Boleh saya baca? Boleh. Coba izin ya. Iya. Oke. Ini ya. Wih, kelihatannya ada logonya. Syarat kredit online tanpa kartu kredit, lengkapi dokumen wajib. Berusia 17 tahun. Oh, ini ya. Oke, iPhone 16 Pro Max 256 GB itu 16 juta. 512 GB 18 juta. Oke, 1 terabyte 24 juta. Oh, mahal ya. Iya, Pak. Berarti yang iPhone berapa itu yang mau dibeli? 16. Itu yang berapa ya? Enggak, bukan Pak. Itu bukan. Masih 11. Kan kita dikasih HP kantor kan 3 ya Pak. Iya. Itu yang hancur itu yang 11 Pro Max Pak. Ini di harga berapa? 4,2. 300 cicilannya 315.000 dikali 12. Iya. DP 500.000 ya. Betul. Oke, 198.000 dikali 24 bulan DP 500.000. Terus ini untuk pengiriman syaratnya via apa Kak gitu kan? Difoto KTP-nya Kak dan kartu keluarganya. Lalu diisi. Oke, udah diisi semua. Ini udah lengkap ya. KTP mu kirim juga ya? Iya Pak, kalau diminta KTP. Karena posisi saya udah ke pressure juga di situ Pak. Saya udah nggak bisa mikir apa-apa kan. Sebentar dulu. Saya lihat ya. Iya. Oke, 50.000. Bisa dikirim ya? Iya. Oke Kak. Terus berkas sudah dibantu ACC. BRI atas nama Lika. Ini siapa ini? Lika tuh kurang tahu, itu penerima yang saya transfer Pak. Oh ini. Maksudnya
Masnya kirim ke rekening perorangan, Iya, bukan rekening PT. bukan. Waduh. Bank BRI atas nama Lika Y gitu ya. Iya. Kita iniin aja. Ini ada nomor rekeningnya, ada namanya, ada KTP-nya juga. Waduh. KTP-nya Jawa Barat, Kota Bandung. Siap. Ada buktinya juga ya? Oh, ada buktinya ini. Don ya kak? Oke. Benar ini. Ini kamu kirim kakak juga ya? Iya. Waduh. Oke, ini kan mau kredit ya? Iya. Wajar. Don ya kak, ini ada JNE Express. Ada fotonya lagi dikirim nih. Itu pembuktian aja, Pak. Kayak video Ini apa ini? doang gitu, Pak. Tapi nggak dikirim. Enggak, Pak. Enggak sama sekali. Sebentar. Ini buset dah. Ini kayak. Ini tokonya masih ada sekarang. Kurang tahu, Pak. Waduh, ini udah jelas nih, ada buktinya, ada. Ini ya. Saya lihat belum semuanya, cuman situ ada nama rekening, cuman nggak tahu ya. Itu apa namanya, KTP benar apa enggak. Cuman kalau rekening BRI tadi itu kan bisa di-verify. Bisa itu, Pak. Bisa dicek. Bisa dicek itu di perbankan PPATK juga tuh. Yes. Terus gimana tuh? Kayak benar itu mau ngirim ya? Kayaknya itu ya kan. Mungkin ya gimana ya, Pak? Kita posisi juga kan ke pressure ya, Pak. Iya. Ada pikiran tuh kemana-mana aja karena kita disuruh pulang hari ini juga, karena kita besoknya kita lanjut kerja ya kan. Nah dari situ juga kita nggak mau ngambil pusing ya kan. Iya. Akhirnya kayak udah kita ambil aja ini ya kan. Teman saya juga pada setuju semuanya. Nah, Mas kan bilang tadi sedikit tokonya itu, store-nya itu dekat dengan rumah di Solo. Iya. Taunya dari mana? Taunya Ada alamatnya? ada alamat ya, Pak. Oh, ada alamatnya. Ada alamat ya, Pak. Tertara itu alamatnya di Instagram ya. Tapi untuk membenarkan, memverifikasi bahwa alamat ini benar di situ atau enggak, gimana caranya? Nah makanya itu nanti kita pengen ke sana, Pak. Siap. Terus gimana ceritanya? Nah ya udah Nggak kan. dikirim. Akhirnya kita setelah ngirim ternyata ada orang pihak kredit Mhm. yang satu kerja sama Store ini. store ini ya kan. Kerja saya ya kan. Tanya-tanya lah ya kan. Masih ada bukti-bukti juga, Pak. Masih Boleh, ada semua. boleh. Berarti ada dua hal yang berbeda ya, ada store sama pihak kredit. Betul. Kalau yang ini tadi dari pihak apa? Store. Yang mana? Yang tadi saya lihat Itu pihak store. pihak store. Nah ini untuk kreditnya, Pak. Orang Coba kredit. saya lihat. Maaf. Oke, ini dari pihak Assalamualaikum. Pakai Assalamualaikum lagi nih. Bapak Diki. Oke. Ini apa nih? Transfer berhasil. Oh, ini udah lunas ini 1,5 ya. Itu bukti-bukti itu juga, Pak. Bukti-bukti. Orang-orang bayar. Oke, orang-orang bayar ya. Orang lain. Oh, yang kirim dia, Yang kirim apa? yang kirim bukti-bukti ini. Ini. Kurang tahu, Pak, itu kinerjanya dia gimana makanya saya. Oh, Lika, oke. Dia lagi, ya ini kelihatannya sih dia yang ngirim ini. Yang lain juga seperti ini, Pak. Oke, setelah itu, ada apa KTP orang banyak juga nih. Ini nama pemberi dananya nggak ada ya? Yang mana ini? Yang mana, Pak? Nama pemberi dananya? Pemberi dana apa? Iya, maksudnya yang dari kredit itu dia perusahaan apa gitu? Perusahaannya. Apa perorangan? Orang, Pak, tadi itu yang namanya Lika itu. Oh itu dia bekerja Iya. sama dengan store. Iya. Store-nya nggak ada namanya? Store-nya ada. Nggak inisial aja apa? Ada namanya atau logonya apa? Mungkin di sentral mungkin ya. Di sentral. Iya. Ah, Nama ini sentral. sentral. Oke. Central Store. Store. Central store. Betul. Oke, terus? Nah dari situ saya di chat sama pihak kreditnya, ditanyain untuk pelunasan. Pelunasan lagi. Saya tanya pelunasan apa lagi, Pak? DP-nya berapa tadi? 500.000. 500.000 kan, Pak? Kalau udah DP, barang harus dikirim dong. Harusnya dikirim. Harus diterima ya. Harusnya diterima. Harusnya Oke. dikirim ke. Udah mulai janggal ya. Nah dari situ agak aneh ya kan. Nah tapi di situ juga kita nggak mau ngambil pusing, Pak. Heeh. Saya tanya ya kan kurangnya berapa? Heeh. 500.000 lagi. Loh gede banget. Nggak nanya tadi DP-nya kan 500.000 kok. Udah. Terus Udah bilangnya apa? kan, ini ada uang apa ya sebenarnya? Nah, coba uang apa namanya tuh? Logikanya kan begitu ya, kalau udah DP
kan harus kita terima HP-nya. Kalau disuruh bayar lagi kan, waduh, berarti DP-nya bukan 500.000 dong. Oh iya, ini disebutnya apa? Apa tuh? Uang deposit Pak katanya. Uang deposit. Iya. Dia ngejaminin ini kami hanya menyuruh Anda Iya. deposit 1,5 juta. Nah posisi kan 1,5 juta kan lumayan ya Pak bagi kami ya, karena lumayan. posisi kan kita kerja juga ya kan, Kerja apalagi juga. 1,5 juta ya lumayan lah ya kan. Iya. Terus kata saya, oh nggak bisa Pak ya kan, saya nggak ada uang segitu ya kan. Iya. Saya bilang kayak gitu. Seadanya aja gimana Pak ya kan. Buset dah. Seadanya katanya. Iya Kak, udah saat tadi juga seadanya aja ya kan. Berarti udah makin jelas nih. Seadanya aja ya kan. Nah saya ngechat store-nya lah ya kan. Kak ini maksudnya apa ya Kak? Kok ada kayak gini ya kan? Ya pihak store-nya ngejelasin. Ini emang kayak gini Kak ya kan. Itu dari pihak kredit. Nanti itu hanya untuk deposit kok katanya. Nanti uang kakak dikembalikan 1,5 juta itu. Sebentar. Kayaknya nggak pernah ada sejarahnya kita mau beli HP kredit itu harus ada deposit ya. Kayaknya nggak pernah ada ya. Nah, iya nggak Harusnya pernah ada. DP terima HP. Iya. Tinggal cicil. Betul. Terus? Nah dari situ teman saya bilang ya kan, udah bayar aja langsung ya kan. Seadanya aja bilang ya kan. Yang bilang siapa? Yang admin tadi atau yang Bukan mana? teman saya yang lain ya Pak. Tapi uangnya ada. Uangnya itu sisa 700 apa 600 kalau itu. Udah sisa segitu kan karena itu Iya. udah buat DP ya kan. Sebelumnya. Nah akhirnya kita DP lah ya kan, kita bayar lagi nih Pak saya dia segini ya kan 500. Saya transfer 500.000 lagi Pak. Saya transfer, dia masih bilang kurang Pak. Masih bilang kurang. Masih bilang kurang. Mintanya berapa tadi? Mintanya 1,5 1,5 buat deposit aja. buat deposit kan Di saya luar DP. di luar DP. Kan saya jawab dong Pak. Pak, kok nggak persyaratannya tadi nggak kayak gini ya Pak ya kan? Di persyaratan nggak harus isi deposit dulu. Kok Iya, tiba-tiba harus benar. ada deposit ya kan? Saya pertanyakan tuh. Terus jawabannya apa? Terus kata pihak kreditnya kita sesuai prosedurnya di mana Pak ya kan? Tanya aja ke pihak store kata pihak kreditnya. Akhirnya? Saya tanyakanlah ke store. Ya. Saya tanyakan ke store. Kak, kok ini kayak gini kejadiannya ya Kak? Saya bilang lah, saya jujur kan di situ nggak ada uang sama sekali ya kan. Sebenarnya ada uang Pak, cuma ya udah. Jangan dipakai loh. Iya makanya itu kan. Iya. Akhirnya kita ya ngobrol apa maksudnya ngomong lah ke store-nya kan. Kita teleponin juga kan, kita temuin nggak angkat. Terus kata store-nya nggak apa-apa Kak, kakak tanya aja kurangnya berapa lagi ya kan. Iya. Kak tadi pihak kreditnya mintanya itu seadanya. Itu udah kita kasih seadanya Kak. Uang kita udah bener-bener habis Kak ya kan. Emang kurangnya berapa Kak ya kan? Kata store-nya. Iya ya kan. Kan pihak kreditnya mintanya 1,5 dan Iya. saya transfernya 500.000 jadi kurang 1 juta Kak ya kan. Sabar ya. Nah kata store-nya itu sabar ya Kak, kita proses bantu dulu dibantu lah ya kan. Kita tunggu lah ya kan. Iya. Kita tunggu. Nah itu pun kita udah pengen searah pulang Pak. Pak di situ juga kita bingung nih, mepet banget sama waktu Iya. kerja kita kan. Kalau pulang kan harus bawa HP juga ya, Betul. buat serahin ke kantor ya. Nah dari situ pun kita udah mikir, wah kalau kayak gitu ya kita HP. Oke, sebentar ya. Oh ya. Oke, lanjut. Arah pulang ya. Iya arah pulang. Nah dari situ pun kita udah punya rencana lah kalau HP teman saya ini tuh buat pura-pura dijadiin HP kantor. Nanti setelah HP yang itu datang baru dikasih lagi ke teman saya HP-nya, karena HP teman saya itu yang mirip banget HP kantor. Persis ya kan. Ya udah ya kan. Kita rencananya kayak gitu kan, karena kalau belum ada HP-nya datang. Nah dari situ ya nggak ada jawaban lagi nih dari pihak store-nya. Saya tungguin tuh sambil perjalanan saya tungguin. Dikirim kapan nggak ada? Nggak ada. Tapi tadi ada gambar-gambar gitu gimana itu? Nah itu gambar-gambarnya saya gimana ya Pak, untuk ngeyakinin mungkin Pak, ngeyakinin saya buat ngeyakinin kali kalau ini tuh Iya. bakal dikirim. Ada Tapi ya, namamu juga di situ ya? ada disebut nama saya ya kan, disebut juga nama saya ya kan. Terus saya bilang ya kan, ya udah Pak kalau udah siap tinggal dikirim aja. Resinya ada? Resinya nggak ada Pak, Nggak ada resinya? nggak ada resinya. Benar-benar nipu berarti ya? Iya kan. Ya, makanya saya minta nomor resi pun nggak dikasih.
Oh, berarti bisa diedit itu ada logo JNE juga tuh. Betul. Nah dari situ kan saya mantau lah kan Ya. ke Instagramnya Pak. Hmm. Nah di situ kan ada bukti-bukti transfer yang dia up storyin. Iya, termasuk bukti dari transfermu. Iya. Nah dari situ masuklah bukti transfer saya. Dari situ kayak wah nih udah nggak beres nih kata saya. Iya. Nah dari situ saya ada pasrah lah mau gimana lagi udah 1 juta, 1 Iya. juta lebih kan 1.050.000 ya kan, lumayan juga kan. Berarti data itu dipakai datamu ya buat beli HP itu ya? Betul. Nah dari situ saya di pertengahan itu saya bilang, Kak saya pengen ngebatalin aja, tolong balikin uang saya. Ya kan? Refund ya? Pengen saya refund. Kata pihak store nggak bisa Kak, nggak bisa Kak, maaf ya kan. Karena kakak udah disiapin barang. Ya, saya bilang kalau udah disiapin ya tolong dikirim Kak, ya kan. Tolong dikirim ya kan. Alasannya apa? Nggak ngirim? Alasannya itu karena depositnya belum full Pak. Belum full. Iya. Kayaknya pun kalau full tuh tetap gak dikasih kayaknya. Benar-benar sindikat ya? Berarti diduga keras ini sebenarnya store sama ini satu orang atau mungkin ada 2 orang tapi kerjasama ya? Mungkin kayak gitu 2 orang Pak. Bisa jadi kayak gitu sih. Iya. Nah dari situ tiba-tiba nggak bisa di-refund. Kak jangan kayak gitu Kak. Saya aja nggak ribet gitu loh. Iya. Kakak minta transfer uang DP saya kasih. Kakak minta ini saya langsung kayak kasih kan. Kok saya minta hak saya buat dikembaliin aja gitu kan. Iya. Nah dari situ saya ngechat kreditnya lah ya kan, uang kreditnya. Pak mohon maaf saya nggak bisa bayar Pak ya kan. Jadi tolong balikin hak saya ya kan. Terus kata pihak kreditnya nggak bisa Pak katanya. Terus apa ya? Iya. Akhirnya kayak dia minta telepon Pak ke saya. Ada telepon. Sempat telepon dia itu. Sempat telepon. Suaranya buat- cewek cowok? Cowok Pak. Cowok. Cowok. Berarti itu yang cewek tadi bukan itu? Yang cewek bukan. Yang terima dana itu? Bukan makanya ya kan. Cowok ya kan. Akhirnya dia mau perjelas, Pak jadi kayak gini ya, saya dia juga minta maaf sebelumnya kan. Minta maaf ya kan. Pak saya cuma minta hak saya gituin. Saya tetap ngebatalin mau Bapak ngejelasin apapun kayak gitu. Dia bilang Bapak tinggal isi 1 juta lagi kok katanya. Iya. Enggak Pak sekian, maksudnya kayak saya udah Mau di refund itu kenapa? Sadar atau memang bagaimana itu? bukan udah nggak mau Pak. Udah nggak mau? Iya. Terus mengenai HP-nya gimana? Nah mengenai HP HP-nya itu sesuai tadi rencana kita pakai HP teman saya. Udah ada plan B berarti ya? Iya. Nah dari situ pihak kreditnya pun nggak mau Pak, nggak mau ngasih, ya kan, nggak disetujui ya kan. Iya. Ya mungkin saya juga nggak percaya lah dari situ ya kan, saya udah nggak percaya. Sudah mulai janggal ya? Udah bukan ya mungkin janggal. Terus tiba-tiba ya pihak kreditnya ngirim bukti-bukti. Bukti apa tuh? Bukti transfer orang lain. Oh yang tadi ya? Iya. Oke. Ya kan? Yang lain juga sama seperti ini Pak katanya. Ya saya bilang saya ingin membatalkan saja Pak ya kan. Kenapa di persyaratnya tidak ada isi deposit, harusnya ada dong Pak. Iya. Harusnya Karena ada. udah salah itu ya, nggak jelasin dari awal ya. Betul. Deposit apa namanya tuh? DP doang ya? Iya DP aja. Terus? Nah tapi setelah saya DP itu baru isi deposit itu baru ada. Jadi kan saya ngerasa ditipu kan Pak. Ditipu. Itu poin pertama saya. Ya. Nah dari situ si pihak kredit itu bilang mohon maaf ini tidak bisa dibatalkan karena kami sudah membayar cash barang tersebut. Sudah membayar cash barang tersebut. Iya, jadi bayar HP-nya itu mungkin Pak. Ya, iya betul. Dari mana kita tahu bahwa itu sudah cash? Nah makanya itu Pak. Nah terus tiba-tiba dia ngirim berkas saya Pak. Berkas? Iya, berkas yang saya kasih ke store. Ke store. Ya kan. Itu buat apa tuh? Nah di situ dia bilang ini berkas Anda kan. Terus dia bilang otomatis akan kami jadikan pinjol buat nutupin kreditnya kalau ini dibatalkan. Wah, jadiin pinjol? Betul. Wah ini kan bentuk pengancaman ini. Pengancaman Pak. Nah dari situ makin manas nih saya ya kan. Wah. Iya dong. Masa data saya disalahgunakan? Nah Ya kan? betul. Wah nggak bener nih store ya kan, saya bilang kayak. Terus saya bilang wah saya terasa terancam Pak ya kan. Berarti dia dapat Mas kan kirim data ke store. Tuh. Kok bisa dapat dia dapat ya? Nah makanya itu Pak. Nah,
Bisa jadi satu orang tuh. Sindikat kan? Tuh. Saya juga nggak tahu mungkin ya Pak, karena Iya. kita di situ juga kita pikirnya apa ya, hari itu harus pulang lah. Kita mikirin tuh pulang pokoknya. Karena kita besok udah dibutuhin juga kan buat kerjaan. Betul. Deadline dikejar ya kan. Akhirnya saya bilang saya merasa terancam Pak ya kan. Kami hanya sesuai prosedur yang disuruh gitu loh Pak sama Iya. store-nya. Kok kayak gitu? Selalu begitu ya? Sesuai prosedur gitu Selalu ya? kayak gitu Pak. Waduh. Saya bilang bisa saya laporin ke yang berwajib nih Pak. Berwajib ya. nih, Iya gitu. ya kan. Terus saya bilang bahaya banget Bapak berucapnya ya kan. Kata siapa tuh? Kata saya Pak. Oke. Berucapnya ya kan. Kalau kayak gini urusannya bukan sama saya aja berarti Pak ya kan. Sama yang lain juga kayak gituin ya kan. Nah tiba-tiba dia ngirim foto data diri dia sendiri Pak ke saya. Silakan kami juga siap katanya. Siap apa tuh? Siap buat ini apa? Ke jalur hukum. Iya, karena hukum. Terus dia ngirim data pribadi buat apa tuh? Makanya itu saya kayak agak aneh, nggak tahu kenapa. Ah, itu asli gak tuh? Nggak tahu Pak. Wah. Terus saya bilang ya kan, saya tidak takut Pak. Data pribadi itu yang cewek apa cowok? Cowok, Cowok. yang cowok Pak yang kredit ini, tukang kredit. Itu ada KTP ya di situ. Ada KTP. Saya bilang saya tidak takut Pak ya kan. Terus kata pastornya itu identitas saya Pak ya kan. Kalau orang, bentar ya, orang ngasih begitu aja tanpa diminta, diduga keras nih kayaknya bisa palsu itu. Kurang tahu Pak. saya. Oke, lanjut. Nah terus kata dia buat pegangan Anda. Jadi KTP buat data diri itu buat pegangan Anda. Nggak perlu ya kan. Yang perlu tuh saya pengen nyamperin dia ke sana. Saya pengen ketemu sama orangnya ini langsung yang ngechat ini loh Pak. Tapi alamatnya di mana tuh? Ini alamatnya tuh di Surabaya Pak. Surabaya. Iya. Oke. Terus saya bilang bukan karena itu Pak, ya kan? Bapak sudah mengancam saya. Nah di situ Bapak udah mengancam saya untuk melakukan pinjaman itu, pinjaman online Pinjaman online. dengan menggunakan data diri saya. Iya. Nah di situ kan saya gak mau ya Pak. Saya nolak. Maksudnya apa tujuannya kayak gitu ya kan? Saya pikir-pikir, wah ini udah keterlaluan nih, udah nggak bisa dibiarin nih ya kan, harus benar-benar tuntas nih ya kan. Iya. Nah, dari situ barulah saya rehat dulu buat pikiran ya kan, karena saya udah membeledak banget ya Pak. Saya rehatin dulu. Tiba-tiba di situ dia ngirim video Pak, ngirim video yang paket tadi. Video. Video yang paket ini lah tadi Pak. Oh, coba saya belum lihat ini. Udah disiapin itu. Oh. Ini isinya apaan ini? HP itu Pak kayaknya. Kurang tahu isinya apa tapi. Saya nggak yakin ini HP. Oke, berarti tadi dia ngirim data sendiri. Iya. Buat pegangan saya Buat mungkin pegangan? Pak. Iya, buat nyari tahu gitu kan. Takutnya dia kabur gitu. Iya. Dan saya pun juga nggak percaya. Tiba-tiba ini KTP orang Surabaya juga Pak. Aneh kan. Ya udahlah ya kan. Saya sampai stasiun Pasar Senen ya. Iya. Saya Pasar Senen Jakarta. iya betul. Saya sampai itu kan sampai malam saya Pak. Udah tadi sore sampai malam. Nah, di situ kita punya waktu dikit buat ngurusin HP ini. Nah saya bilang ya udah sesuai plan yang B aja nih. Kita pakai HP teman saya ya kan. Ya udah akhirnya kayak casingnya pun diganti casing kantor. Casing kantor? Oh, Iya. ada casingnya? Ada casingnya Pak. Dari situ mirip banget lah karena emang mirip kan, emang persis. Dan satu pengeluaran apa? HP teman juga iPhone juga? Iya iPhone juga. Nah dari situ ya udahlah tenang ya kan kita. Iya. Nah cuma yang kita pikirin data-datanya. Data-data Yang ini, yang HP rusak ini. oh iya, data-data HP rusak Itu kan dokumentasinya banyak banget di situ Pak. iya ya. Banyak banget ya kan. Nah, Masih diperlukan itu. Masih belum dipindahin ke hard disk gitu. belum Pak. Nah di situ pun iCloud iPhone-nya ini kita tidak tahu. Oh, nggak bisa dipindahin emailnya ya? Iya. Nah dari situlah kita nggak mikir. Jadi kayak di situlah kita resah ya kan. Aduh gimana nih? Iya. Lapor ke kantornya gimana ya kan? Oh, berarti pihak kantor juga akan meminta itu ya, data-data di HP tersebut Pasti ya? meminta Pak. Karena kita tuh setiap itu ada leadernya Pak. Ada yang lebih atasnya lagi. Iya. Di situ kita makin bingung. Waduh gimana ya? Ya udahlah kita pulang dulu ya kan. Cuma pulangnya ke tempat kantor ya kan. Kita
pulang. Dari situ kita berfrustasi. Dan dari situ saya mungkin juga kesel, marah banget ya kan. Saya ngechat lagi nih pihak store-nya, saya tanyain lagi Pak. Nanyanya apa tuh? Saya tanya, Dikirim? Kapan dikirim gitu? ya saya tanya Kak, gimana Kak kelanjutannya Kak? Saya bilang kayak, Kak saya hanya ingin merefund Kak, ya kan balikin aja uangnya kalau misalkan tidak bisa dilanjuti lagi ya kan. Cuma ke pihak store nggak bisa Kak, ya kan. Maaf, data kakak sudah diisi di sini pokoknya apa gitu lah ya kan, udah kepake ya kan. Aku jadi dikepake Kak data saya ya kan. Enggak kok Kak, bukan buat untuk yang lain-lain kata pihak store-nya ya kan. Cuman di sini aja ya kan. Terus untuk HP-nya gimana Kak? Untuk HP-nya Kakak lunasin depositnya lagi aja Kak. Dari situ saya makin bingung tuh. Tapi kalaupun, maaf saya potong, walaupun HP-nya HP baru, data itu nggak akan kembali ya. Betul. Tapi seenggaknya kantor mungkin akan memaafkan ya. Iya. Oke, terus Nah, gimana? Dari situ kan Dipakai datanya, data saya Pak. data-data Nah itu untuk apa ya Pak, data saya itu keperluan apa tuh? kurang tahu, pokoknya pakai data gitu dia nggak ngejelasin. Yang store nggak ngejelasin. Dari situ saya bilang, dan di pagi hari itu pun saya langsung ke pihak berwajib Pak buat laporan, karena saya langsung ke pihak berwajib? saya langsung laporan. Dan dari situ pun Bikin LP berarti ya? iya. Waduh. Dan saya pun sebelumnya kan lewat telepon Pak laporannya. Saya telepon pihak kantor polisinya gitu, diarahin lah saya buat ke Polsek ini Depok Margonda. Oh iya. Margonda situ kan, saya diarahin ke situ. Dapat suratnya? Dapat Pak suratnya. Cuma kurang tahu gimana kelanjutannya, saya belum tahu lagi. Iya, yang penting kan sudah ngelapor kan? Udah. Dari situ makin kesel lah saya kan, karena saya gimana ya Pak, nggak tenang gitu. Yang tadinya saya nggak pernah aneh-aneh. Iya, nggak pernah minjem itu uang kayak kredit gitu kan. begitu ya? Iya, nggak pernah aneh-aneh. Tiba-tiba kok resah banget ya. Tiba-tiba data diri saya pengen pengen dipergunakan seperti itu kan. Itu ada laporan juga nggak? Data saya ada pengancaman begitu? Tanya polisi nggak? Ditanyain semua, dibantuin lah ya kan. Iya. Pagi-pagi. Nah selesai itu ya tetap resah Pak, tetap nggak tenang saya. Pasti. Tetap nggak tenang, takutnya ada apa gitu sampai rumah saya ya kan. Wah tetap nggak tenang tuh ya kan. Duh gimana ya kan. Sampai sekarang ini udah berapa lama kejadian ini? Kayak baru 2 bulan kurang Pak. Masih deket ya? Masih dekat. Nah makanya nanti di bulan ini saya pengen kesana lagi Pak. Boleh. Terus? Nah dari situ saya juga kan nunggu kabar dari pihak polisi Pak. Polisi. Ya. Nah dari situ ya kita nunggu nggak ada kabar, ya udahlah. Kita pengen langsung nindak aja sendiri gitu kan. Geruduk aja ya. Kita pengen geruduk. Nah dari situ saya resah juga Pak. Dalam 2 bulan kurang ini resah banget. Sampai sekarang pun resah Pak. Iya pasti ada rencana mau ke Surabaya, ke Solo atau ke Solo Pak. Ke Solo ya. Ke Solo ya kan, ke store-nya. Dan dari situ saya bilang lah ke kreditnya Pak. Pak tunggu saya, Bapak kalau bisa ke store-nya ya kan. Saya akan ke sana ya kan. Kita ketemu Pak. Tujuan Bapak tuh bilang kayak gitu tuh apa ya kan. Iya. Nah dari situ kan saya udahlah, seenggaknya kita pengen nyamperin di bulan ini gitu kan. Bulan Desember ini berarti. Iya, mulai agak tenangan saya. Nah di hari itu pun juga gimana kantor tuh? Pak, urusan HP kantor. Urusan HP kantor. Nah di situ kita bingung. Udah tahu belum kantor? Belum Pak. Belum. Karena kita belum masuk jam kerja. Kan jam 10 masuk kita. Iya. Situ kita bingung. Dan tim saya pun udah nggak ada jalan lagi. Selain kita jujur. Oh, ini jujur yang kedua nih. Tadi jujur pertama kan jalan-jalan tuh. Ini jujur yang kedua HP rusak nih. Iya. Oke. Terus? Jujur ya kan. Walaupun sebelumnya kan jalan-jalan ada sempet bohongin juga. Nah, iya. Oke. Ada apa salah ya kan. Nah dari situ kita briefing lah buat bilang kalau ini HP-nya jatuh gitu, kecelakaan atau musibah ya kan. Di situ kan pasti dipertanyakan kenapa ya kan. Dan dari situ ya kita alasannya apa nih ya kan. Bilang aja jatuh gitu kan. Tapi jatuhnya bukan di rumah saya Pak, jatuhnya di jalan. Di jalan. Terus ada bukti jatuhnya, terus ringsek juga. Gak ringsek dong kalau jatuh ke toilet ya. Ringsek Pak.
Oh, ringset. Soalnya sambil ke apa ya, ketindian juga pak. Ketindihan juga. Temen saya kan kepleset juga itu. Waduh. Dari situ barulah ya udah kita bilang kayak gitu aja ya kan, briefing ya. Kira kita rame-rame pak ke ruangan HRD-nya buat ngasih tahu lah sebelum kita dipanggil. Bertujuh berarti itu. Ya sebelum kita dimintain dokumentasinya. Ya. Kita udah inisiatif buat ngajuin ini gitu kan, permohonan minta maaf juga kan. Ya. Kita minta maaf, kita ngomong ya kan. Nah dari situ pihak HRD-nya tuh gak mau tahu pak Tentang HP ini. tentang HP itu, karena itu dokumennya perlu banget. Selain HP-nya juga dokumen itu yang perlu ya. Perlu banget. Dan saya pun bilang, kak itu kan kalau pakai iCloud masih bisa, Bener. masih ada ya kan di Masih iCloud-nya ya kan. Coba kakak itu dulu, bukan permasalahannya itu katanya. Dokumentasinya penting katanya. Ya kakak buka itu aja, dan itu Padahal bisa ya. bisa, padahal bisa ya kan. Cuman dia nggak mau dengerin pak. Kebesokannya itu 7 orang itu langsung di PHK pak, Di PHK. semuanya. 7-7-nya. 7-7-nya Waduh. tanpa basa-basi. Kita dapat surat tanpa dipanggil, malah Tanpa dipanggil. tanpa dipanggil, Nggak ada peringatan. nggak ada sama sekali. Sepihak berarti ya. Betul. Mas Dikinya udah berapa lama di sana? 4 tahun pak. 4 tahun. 4 tahun dari zaman magang saya di situ pak. Waduh. Magang sekolah Udah lama banget ya. banget pak. Berarti sepihak ya. Sepihak itu. Leader saya pun kaget, karena apa ya pak, namanya HRD kan wewenangan di kantor lebih tinggi lah jabatannya ya kan. Jadi ya mau gimana lagi, itu udah keputusan dia mungkin ya udah saya terima lah ya kan, walaupun tetap sakit gitu kan. Kita udah mau gimana lagi gitu kan. Nggak ada pesangon gitu. Enggak pak, cuman gaji tetap masuk. Gaji tak masuk. Gaji tetap masuk waktu hari penggajiannya. Dan dari situ lemes lah, kita lemes, bener-bener lemes ya pak. Dapat Semuanya surat ya? itu, dapat surat ini kaget ya kan, shock, bener-bener shock banget ya kan. Duh. Nah dari situ kita nyalain teman saya pak. Oh iya. Kasihan nah gitu. Dari Gara-gara lu situ, nih gitu. Iya. Kita jadi kacau begini nih gara-gara lu nih gitu. Dari situ ya kan, wah ngeluapin ngeluapin emosi gitu. Emosi pasti ya. Iya, ngeluapin ya kan. Wah udah parah banget ya kan. Tadi teman saya minta maaf karena dia udah ngancurin ya kan, maksudnya kan rusakin HP-nya itu. Minta maaf ya kan. Ya udah mau gimana lagi, udah jalannya kayak gini. Ya udah kayak kita saling ngekuatin lah satu sama lain ya kan. Nah terus ya teman saya bilang, itu gimana kelanjutannya tentang ini story ini. Udah nanti kita samperin aja lah rame-rame. Tunggu waktunya aja ya kan. Seriusan ya kan. Ya udah sekali nunggu dari pihak berwajib juga kan, dari pihak polisinya. Ya udah ada laporan juga ya. Iya. Kita tunggu ya, nggak ada ternyata ya. Ya udah kita tindak sendiri di bulan ini Pak. Siap. Oke sebentar tahan ya. Di situ kan ada nomor rekening ya. Iya. Nomor rekening, terus ada KTP juga. Itu bisa di print kan nanti? Udah dikasih polisi semua ya? Udah semua Oke. Pak, karena disuruh juga sebelumnya. Harusnya pihak BRI juga bisa melacak juga tuh. Bener nggak rekening itu? Tuh. Iya sih, bisa sih. Ya setelah itu ya pulanglah dengan keadaan Iya. lemes ya kan, kecewa ya kan. Apalagi maksudnya ya, saya bukan kecewa aja sih, kesel malah saya. Iya. Banyak kesel karena data diri saya itu aja sih yang saya pikirin. Iya, data diri mau dibikin pinjol katanya. Betul. Sampai nggak dapet pula. Dikeluarin lagi. Komplit banget ya. Wah makin panas itu Pak kepala Pak. Iya. Ya kalau dari HRD yang saya lihat sih, satu data iCloud-nya itu bisa dipulihkan ya. Sebetulnya bisa. Bisa sebetulnya. Karena HRD-nya baru Pak. Kalau HRD lama mungkin dia HRD baru. Baru Pak, baru masuk juga dia. Oh, di atas HRD siapa? Langsung bos. Langsung bos. Iya. Bosnya tahu nggak masalah ini? Atau malah keluarin aja kalau bos nih gue ngeliat gini ya. Ini kan 4 tahun ya lama ya. Kontribusinya juga banyak nih orang gitu. Tahu sebenarnya Pak. Lo tahu? Tahu. Oh, berarti Cuma ikut kita HRD ya? Iya, maksudnya saya juga nggak tahu nih apa yang diobrolin sama HRD-nya ke bos saya. Saya nggak tahu ya kan. Yang paling lama masnya? Ada juga teman saya yang lama. Ada yang lama juga yang Ada yang 5 tahun. Lama juga ya? Iya, itu tuh beda-beda juga orangnya Pak, orang jauh. Kontribusinya besar loh itu. Banget Udah Pak. lama itu. Itu dari roomnya dikit Pak sampai ratusan sekarang. Sampai Iya? sejabodetabek malah. Oh,
Iya ya. Itu cuman Dulu, HP doang. Iya. HP cuman begitu doang. Karena HRD baru juga Pak. Untung lu udah berapa gitu dari Gak logis gitu Pak. nggak logis. Cloud bisa dipulihin. HP misalnya HP yang harga berapa tadi? 4 jutaan. 4 jutaan ya, kecil lah itu. Potong aja gaji gue kan selesai kan. Itu. Saya juga ya udahlah mau gimana lagi kan. Udah jalannya mungkin ya Pak. Ya pasrah ya kan. Ya teman saya bilang, yaudah kita selesain dulu aja masalah saya dengan story ini ya kan. Berarti mau disamperin nih. Pengen disamperin nanti tanggal 23 Pak. Mudah-mudahan sih store-nya ada ya. Saya dilihat di Google ada sih Pak. Masih ada. Kios malah. Kios. Oke. Sekarang nomor HP store itu sama yang di profil dia sama nggak? Sama Pak. Sama. Sama. Beneran? Yang di profile mana? Profil Instagram. store dia, Instagram dia, store dia gitu. Sama Pak. Sama. Sama. Oke. Ada chatnya juga ya tadi ya? Chatnya ada. Masih Ada. komplit semuanya. Valid dong. Harusnya valid dong. Kalau emang yang tertera di situ di website itu dan ada bukti chatnya valid. Oke. Berarti bisa jadi macetnya di kredit tadi. Iya, Tukang kredit kredit tadi. cowok tadi. Tapi ya tetap aja kita bayar. Saya udah mikir ya Pak. Saya udah punya pikiran. Kalau saya bayar kredit full nih, Tetap aja. tetap kalau dikirim kan tetap jadi sakit juga kan. Yang penting saya ya udahlah segitu aja ya kan. Tapi mengakui nggak kalau store ini kerjasama sama tukang kredit tadi? Mengakui Pak. Oke, valid sudah ini. Udah oke ini mah. Bisa jadi orang-orang dia juga. Bisa jadi. Bisa jadi. Udah duduk aja udah kayak gini mah. Betul. Mau Pak. Berarti rame-rame nanti ke Solo ya? Iya rame-rame kita 7 orang. Oh, harus siap kamera tuh. Siap Pak. Siap banget itu. Mudah-mudahan sih saya berharap tokonya masih ada ya. Berharapnya tapi tadi saya kan sempat nyari lagi kan. Nggak ada di Instagram. Instagramnya. Iya di Instagram nggak ada. Tapi titik koordinat toko itu ada. Titik koordinatnya ada. Masih Ada ada. ya? Masih ada. Nanti kan kiri kanan bisa tanya tuh kemana toko yang ini. Iya betul. Kita Tanya tanya-tanya. nggak gitu. Kalaupun kita nggak dapat ya kita cari maksudnya kayak kita lapor ke Viralin. polisi di situ lah. Satu iya viralin itu kan ada data-data kan ada KTP ada rekening juga. Udah viralin. Betul. Sebenarnya kalau mau diusut bisa yang punya rekening siapa gitu. Bank itu punya otorisasi buat narik dana lagi. Kalau dananya masih ada. Bisa kok, ada kok. Waktu itu saya lihat di TikTok ya. Ketipu begini langsung ke bank. Ditarik dulu dana. Jadi ini dipertemukan dulu nih kedua belah pihak nih. Dipertemukan ditarik lagi sama bank dananya. Bisa. Bisa Pak. Bisa. Tapi itu dengan laporan yang benar-benar kayak kejadian kayak gini. Iya sama kejadian ditipu begini beli barang tapi cepet nggak tahu kalau kasus sudah lama seperti ini harusnya kalau ada saldo di dana di rekening tersebut harusnya bisa. Udah ada RP-nya kan? Suratnya masih ada nggak? Surat apanya? Surat polisinya? Masih ada Pak. Nah, udah. Masih komplit. Apalagi nih? Langsung ke bank berarti? Langsung Itu ke ke store, Bank ke store BRI. dulu? Iya ke Bank BRI. Store dulu. Kalau memang nggak ada penipuan ya udah langsung ke Bank BRI aja ini penipuannya begini. Tarik aja dananya. Atau pertemukan sama orangnya. Bisa Pak berarti. Nanti cari di TikTok ada orang kayak begitu bener. Balik dananya. Serius. Oh. Balik dananya. Jadi si bank ini kan punya otorisasi. Dia kan punya. Nah, itu kan nasabah kan. Nasabah dia kan. Betul. Jangan sampai gara-gara 1 juta misalnya. BRI jadi tercoreng kan. Nah gitu. Jadi pertemukanlah saya dengan beliau ini gitu. Betul. Yang bagian kredit ini. Iya. Nah setelah itu. Gimana pun caranya harus balik dana saya. Soalnya ini akadnya kan beli HP, tapi nggak ada HP-nya. Udah punya LP, ada KTP, ada rekening segala macam atas nama Lisa. Siapa namanya tadi itu? Lisa Ada cewek tadi namanya tuh. Ya itulah. siapa yang tadi namanya? Iya rekening itu. Dia kan Lika. namanya Lika. Saya menduga ini KTP ini nggak tahu asli apa enggak. Cuman kalau rekening pasti asli. Rekening masih asli. Atas nama rekening itu. Kalau masih hidup kan bisa dipertemukan nanti Mas Diki sama mbak-mbak itu. Udah balikin dan saya udah gitu. Iya kan otorisasi bank kan? Bisa lah. Bisa berarti Pak. Bisa. Ada kasusnya. Nanti video TikTok itu bawain aja. Nih ada kasusnya nih BRI juga nih gitu. Cari aja di TikTok ada tuh. Balik dananya.
Itu tujuan utama saya pengen ketemu orang yang ngancem saya sih Pak. Oh, yang ngancam. Iya, tujuan utama saya itu saya pengen ketemu sama orang itu. Kalau yang hubungannya dengan yang ngancam itu ada KTP. Maksudnya? Ada KTP-nya kan yang tukang Iya, ngancam ada. itu. Ya, itu benar. Kalau KTP-nya benar, ya tunjukin aja rumahnya mana di KTP itu. Datengin aja rumahnya. Surabaya, lumayan. Surabaya. Iya. Benar nggak ini KTP kalau asli? Kadang-kadang KTP-nya ini tapi alamatnya beda kan kadang ya? Iya. Itu. Di situ sih susahnya. Harus dilacak itu. Tujuan utama saya nanti saya ke sana. Mau ke sana berarti ya? Ke sana Pak. Satu mau duitnya bisa balik kalaupun itu ya. Iya, kalau masalah uang nggak bisa balik pun nggak apa-apa. Ya tujuan utama saya pengen ketemu orang itu dan yang mau menyebar data itu. Iya, yang nyebarin data saya buat ngelakuin pinjaman online itu. Saya pengen ketemu banget sama dia Pak. Oke, mau apa? Melakukan apa? Mau suruh minta maaf atau Mungkin suruh minta maaf mencabut semua? mencabut data-data saya. Harus video itu. Iya. Harus di HP dia harus dibuang ya datanya. Betul. Di reset semua lah HP dia. Dan store-nya pun juga sama. Untuk data saya tarik semua. Betul. Harus begitu. Gak tenang saya. Iya, satu itu ya nggak tenang karena mau ada pengancaman data itu. Kedua, satu udah tipu uang juga. Barangnya nggak dapet. Tapi ada kalau misalnya dapat barangnya gimana tuh? Dapat barangnya? Iya. Nggak bakal harus duit aja balik ya? Duit maksudnya? Misalnya uang DP sama depositnya balik. Tapi posisinya ini dengan pengancaman gini apa enggak Pak? Iya. Sebenarnya pengancaman ini bahaya juga. Cuman nggak perlu takut sih. Tapi kalau posisinya dengan keadaan HP saya udah di saya, tapi pihak kredit yang nggak ngancem atau apa-apa, saya nggak bakal memperlanjut lagi. Maksudnya ya saya tetap bayar aja tiap bulannya gitu. Dan bayar pun kita patungan gitu Pak, rame-rame. Berarti kalaupun pihak store-nya ngasih HP diterima. Kalaupun kemarin, kalau untuk sekarang enggak sih Pak. Tapi hubungannya kan Mas Dikinya kan harus bayar sama bagian kredit itu. Betul. Ke situ. Sedangkan hubungannya sekarang udah nggak baik-baik aja, mau ada pengancaman ini, gimana itu urusannya itu? Udah, saya samperin sih Pak. Iya. Pengen saya selesain. Tujuannya apa juga kayak gitu kan. Betul. Bilangnya prosedur apa kayak gitu ya. Nah iya. Berarti lebih fair sekarang kerjaannya udah hilang, ya kan? Nggak akan balik lagi. Lebih fair ya balikin duit dan itu aja ya. Mau buat apa juga tuh HP? Iya gak? Iya udah. Udah balikin duit yang DP sama deposit, terus data gue buang dah di HP lu gitu ya. Paling gitu ya? Iya kayak gitu paling Pak. Tapi tujuan utama saya pengen ketemu itu sih, itu uang kreditnya. Biar ada pesan-pesan gak ini di terakhir? Udah berapa menit? Udah sejam setengah. Udah lama ya, oke. Lewat. Ada pesan-pesan nggak misalnya kalau lagi panik seperti apa, terus dalam bekerja tadi harus bagaimana? Tadi main-main terus kalau HP jatuh gitu, apakah memang kalau teman kita yang satu yang salah masa kena semua tuh bagaimana sih? Coba pesan-pesan dulu lah. Mungkin pesan-pesan ya buat kalian yang belum alamin. Jangan ikutin teman. Iyalah, ikutin temen yang nggak bener lah ya kan. Jadi kerja malah main-main gitu. Iya betul. Jadi kayak setiap perlakuan tuh pasti ada konsekuensinya. Setiap perlakuan ada konsekuensinya. Jadi lebih cerdas lagi untuk memilih tindakan. Dan ada satu tindakan teman yang ngajak jalan malah semuanya kena PHK sekarang. Iya betul. Nah dari situ kayak harus hati-hati lagi lah. Harus hati-hati ya. Dan satu lagi jujur, jangan pernah ada kata bohong lagi dalam hal apapun itu. Jujur itu lebih baik ya. Lebih baik, walaupun jujurnya kayak gimana pun ya, jujur itu pasti lebih baik. Oh ya, karena orang jujur tuh mahal juga ya. Mahal. Oke, paling itu aja ya Mas Diki ya. Pak. Terima kasih ya sudah hadir. Ya. Terima kasih. Let's close.